di perbatasan pecah, TNI berhasil gagalkan serangan pasukan Australia dan Malaysia. Pasukan gabungan TNI menggagalkan upaya serangan pasukan Australia dan Malaysia yang berusaha menerobos perbatasan Indonesia. Militer Malaysia yang didukung pasukan Australia tersebut terus membombardir wilayah itu dengan persenjataan barat. Dikabarkan wilayah Pulau Sebatik menjadi target serangan pasukan Australia dan tentara Malaysia. Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan 3 serangan lintas batas berhasil dipukul mundur oleh tentara kami di sepanjang perbatasan, tepatnya di wilayah Tawau. Prabowo mengatakan pasukan musuh menggunakan formasi teroris untuk menyerang pasukan TNI. Tindakan tanpa pamrih prajurit TNI memukul mundur 3 serangan oleh formasi tempur militer Malaysia dan pasukan Australia. Disebutkan pula, setidaknya 80 tentara Australia tewas termasuk 30 dari pasukan Malaysia dalam serangan itu. Selain itu, 4 pasukan Australia menyerah pada pasukan TNI saat mereka kehabisan amunisi. Panglima TNI mengatakan bahwa pasukannya tengah bertempur menghadapi serangan lintas batas oleh pasukan Australia dan tentara Malaysia yang menerobos perbatasan. Ini tampaknya merupakan serangan terbesar ke wilayah Indonesia sejak pasukan gabungan TNI melancarkan operasi militer khusus ke Kuala Lumpur. Yudo mengatakan kelompok sabotase pasukan Australia dan tentara Malaysia telah memasuki wilayah Indonesia di perbatasan. Prajurit TNI menerbitkan rekaman video yang menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai seorang pejuang yang sedang memeriksa kendaraan tempur lapis baja yang direbut. Video yang diklaim memperlihatkan pasukannya mengoperasikan kendaraan lapis baja di dalam hutan. Di sisi lain, Kebanggaan Prabowo Subianto mengklaim bahwa serangan balik tentara Malaysia yang dibantu militer Australia telah gagal dan pasukan mereka banyak yang tumbang. Sementara Jenderal Tan Sri Effendi Buan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata ke-21 Malaysia menyatakan pasukannya terus melaju ke perbatasan sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Dalam sebuah konferensi dengan sejumlah koresponden perang, Sri Effendi mengatakan bahwa kerugian dari pihak Indonesia telah mencapai tingkat yang membahayakan. Klaim itu belum terverifikasi. Dia pun membantah kabar bahwa serangan balik tentara Malaysia gagal. Ada pergerakan maju, kata Sri Effendi dalam video sambutannya. Sentimen senada digaungkan oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa telah terjadi beberapa kesuksesan. Kami sedang menjalankan rencana kami melangkah maju. Pasukan kami telah bergerak maju. Namun kebenarannya tentara Malaysia mengalami kerugian yang sangat besar dalam 24 jam terakhir. Telah mencapai 120 tentara tewas, 8 tank dan 5 helikopter berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Kedua pihak yang bertempur memberikan klaim harian mengenai korban musuh, namun masing-masing klaim sulit diperiksa kebenarannya. Meski begitu, keadaan di lapangan tidak semeriah klaim pembebasan yang telah dilontarkan oleh pemerintah Malaysia. Tim BBC menerima akses untuk mengunjungi medan pertempuran di perbatasan. Menhan Prabowo mengatakan bahwa kemajuan sudah terlihat dalam mengusir pasukan Australia dan tentara Malaysia keluar dari wilayah Indonesia. Kami mengetahui bahwa semakin banyak daerah yang dibebaskan, semakin kuat daya mereka di meja negosiasi nantinya, kata Prabowo kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat. Prabowo juga mengklaim kerugian yang menimpa pasukan Australia dan Malaysia adalah 10 kali lipat dibandingkan kerugian Indonesia. Prabowo terus menegaskan bahwa militer Australia dan tentara Malaysia sama semakin belum berhasil menembus pertahanan Indonesia dalam sektor manapun. Namun pernyataan Prabowo dibantah Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, yang mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa klaim Indonesia tidak akurat dan memperingati bahayanya jika menyikapi pernyataan Indonesia secara serius. Walaupun sebagian besar dari pernyataan Prabowo dalam pertemuan dengan koresponden perang bersifat mengungkapkan keberhasilan dirinya, ia sempat mengakui bahwa otoritas tentara Indonesia seharusnya bisa lebih mumpuni dalam mengantisipasi serangan di perbatasan.
Ia mengatakan sedang mempertimbangkan apakah ia perlu membangun semacam zona sanitasi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia pada jarak tertentu yang akan membuat pasukannya tidak mungkin masuk wilayah Malaysia. Kata Richard Marles dalam pernyataannya, di sisi pemerintahan lain, Malaysia menuduh pasukan TNI menyerang sebuah kendaraan di dekat perbatasan antara kedua negara dan menewaskan 6 orang. Kantor Kejaksaan Agung Malaysia menulis di Telegram bahwa serangan itu terjadi di wilayah Tawau. Korban mencakup 2 warga sipil dan 4 pekerja kehutanan. Mereka mengatakan penyelidikan telah diluncurkan, namun BBC belum bisa memverifikasi klaim tersebut secara independen dan Indonesia belum berkomentar.